Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun Anda saat ini sedang berada. Berjumpa lagi dengan Arif RH. Sore ini kita akan membahas tentang manungsa. Ya, manungsa. Apa itu manungsa? Ya, kalau Anda yang sudah akrab dengan bahasa Jawa tidak asing dengan istilah manungsa. Manungsa itu adalah artinya manusia. Tapi dalam kasus ini saya akan membawa ke definisi yang lebih dalam. Manungsa adalah manunggaling rasa. Tentunya ada hubungannya dengan manusia itu sendiri, karena satu-satunya makhluk yang memiliki kemanunggalan dalam semua rasa jadi satu adalah ya cuman manusia. Tidak semua makhluk memiliki kompleksitas rasa sebagaimana yang dirasakan oleh manusia. Nah, masalahnya adalah anugerah manunggaling rasa ini bagi sebagian orang menjadi anugerah, ya, tapi sebagian orang karena ketidakmengertiannya akhirnya menjadi seperti musibah gitu loh. Jadi ya, setiap orang pasti merasakan sedih, pernah merasakan marah, bahagia, senang, excited, semuanya pasti pernah merasakan itu. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana supaya kita bisa memanage manunggaling rasa itu? Jadi, kita seperti mengendarai mobil, di situ ada indikator-indikator pada dashboard, ada info tentang oli, suhu mesin, misalkan bahan bakarnya bagaimana, seperti itu kan. Ketika muncul satu indikator di situ bahan bakarnya menipis, maka kita perlu melihat indikator itu, tidak boleh kita abaikan. Ya, kadang orang salah kaprahnya di situ, positive thinking, nggak bisa. Nah, emosi sama seperti itu ya. Emosi adalah satu alert, ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, kita tidak boleh abaikan, kita melihat seperti melihat indikator itu. Ada apa yang terjadi seperti itu. Nah, tapi kita perlu melihat sekilas saja. Bensinnya udah mau habis nih misalkan, atau BBM-nya udah mau habis. Solusinya apa? Berarti saya perlu mencari SPBU gitu kan. Nah, namun yang kadang terjadi adalah manusia ini justru terjebak pada indikatornya ya. Jadi ketika muncul alarm misalkan bensinnya udah mau habis gitu, malah bensinnya habis, bensin mau habis gitu loh. Dan akhirnya tidak fokus melihat ke depan. Akhirnya mobilnya nabrak kan. Nah, sama. Ketika dia merasakan marah, bukannya dia melihat sejenak apa yang saya rasakan, lalu dia fokus ke solusinya apa, ya. Nah, ini yang menjadi PR buat kita semua. Nah, tahapan supaya kita bisa mengelola dengan baik itu yang saya amati adalah, pertama kita perlu punya pemahaman yang tepat tentang apa yang sebetulnya kita rasakan. Kadang orang pukul rata ya, gue stres nih, padahal emosi itu macam-macam, ada marah, ada rasa bersalah, sedih, ya, dan sebagainya. Nah, setiap rasa ini punya pengertian. Kalau misalkan kita merasa marah, berarti kita merasa diperlakukan tidak seharusnya oleh orang lain. Kalau rasa bersalah itu kebalikannya, kita merasa memperlakukan orang lain tidak seharusnya. Rasa sedih, kita merasa kehilangan sesuatu yang berharga. Dan ini kita solusinya beda-beda. Kalau sedih, berarti saya kudu gimana? Saya perlu mengikhlaskan sesuatu itu, atau perlu mencari penggantinya, atau menemukan, kalau bisa, menemukan yang hilang itu. Kalau misalkan saya merasa bersalah, saya perlu minta maaf. Nah, dengan kita memahami apa yang kita rasakan, kita tahu harus ngapain. Seperti kita lihat indikator di dashboard mobil kita ngerti mau ngapain. Gitu ya. Tahapan pertama, kenali kita merasakan apa, ya. Yang kedua adalah gunakan kalimat yang pas dengan apa yang kita rasakan tanpa membuat kita jadi lemah. Nah, umumnya orang mengatakan saya marah, ya. Saya takut. Nah, coba kita ganti menjadi ada rasa marah di dalam diriku. Ada rasa takut di dalam diriku, ada rasa sedih di dalam diriku. Kalimat ini akan berbeda sekali nuansanya. Kita akan jadi lebih stronger, lebih kuat, sehingga emosi itu hanya menjadi bagian kecil dari diri kita yang lebih besar. Tapi kalau saya marah, kita jadi setara dengan marah itu sendiri. Bahkan nanti ini kita bisa dikuasai. Nah, teman-teman, jadi kalau saya review sekilas, jadi untuk bisa kita mengelola rasa ini, pertama tadi kita perlu mengenali kita merasakan apa. Selanjutnya kita perlu menggunakan kalimat yang tepat yang membuat kita lebih besar dari emosi yang kita rasakan itu, sehingga kita bisa mengelolanya. Baik teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.